Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis cantik yang bernama Lindsay atau dipanggil Lin yang sedang berada di sekolah menengah. Dia pindah ke sekolah baru karena seorang murid yang bernama Jun. Dia mencintai pria itu dan kita akan mengetahui alasannya nanti. Lin selalu berada di dekat Jun, namun Jun merasa kesal karena dia tidak menyukai gadis yang selalu lengket. Pada hari pertama, Lin bertanya tentang perasaan Jun terhadapnya. Jun menjawab dengan kesal, "Kau bodoh, aku tidak suka padamu sama sekali. Lagi pula, aku tidak mengenalmu." Jun meninggalkannya dan berlari karena kelas mereka sudah dimulai. Tetapi guru menegur mereka karena terlambat. Lin minta maaf kepada Jun karena membuatnya ditegur. Jun menjawab, "Jangan minta maaf, cukup jauhi aku dan aku akan baik-baik saja." Lin mengatakan bahwa dia ingin mereka menjadi teman. Jun pun menjawab, "Itu hal yang mustahil. Jika daun bisa terbang ke atas, saat itulah kita bisa menjadi teman." Jun mengatakan hal itu hanya untuk membuat Lin menjauh, tetapi Lin mengikuti kata-katanya dengan tepat. Dia mengikat daun pada balon dan menerbangkannya ke atas ke sekitar Jun, lalu berkata, "Sekarang kita teman kan?" Jun menjawab bahwa tidak ada gunanya berteman dengannya. Lebih baik dia menjauh karena dia tidak akan menjadi teman yang baik. Setelah itu, mereka harus membersihkan dan menghias sekolah. Teman Jun yang bernama Si selalu mengganggu Lin dan teman barunya, hingga menyebabkan mereka menabrak Jun dan Lin, serta spanduk yang mereka pasang jatuh ke kepala guru. Sebagai hukuman, Lin dan Jun harus menuliskan surat permintaan maaf dan membacakannya di depan umum. Kemudian, muncul rumor bahwa Jun dan Lin berpacaran. Hal itu pun membuat Jun sangat marah dan naik ke ruang penyiaran untuk mengatakan bahwa tidak ada apa-apa antara dia dan Lin. Dia tidak suka rumor itu dan mempermalukan Lin yang sebenarnya tidak bersalah. Kemudian, Lin minta maaf melalui mikrofon dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud membuat Jun kesal atau membuatnya jatuh cinta kepadanya. Dia hanya ingin mereka menjadi teman, belajar bersama, dan bersenang-senang seperti teman-teman seusianya. Jun semakin marah mendengar ini dan pulang ke rumah. Namun Jun terkejut menemukan Lin menunggunya di sana. Ternyata dia akan tinggal bersama mereka sepanjang semester. Jun mengajak ibunya ke samping dan bertanya, "Ibu, kenapa dia harus tinggal bersama kita?" Ibunya menjawab, "Karena aku dan ibunya adalah teman. Apa masalahnya jika dia tinggal bersama kita selama beberapa hari daripada sendirian?" Ibunya memberitahu Jun bahwa ibunya Lin memintanya untuk menjaga Lin dan ibunya meminta Jun untuk memperlakukan Lin dengan baik agar dia tidak merasa kesepian serta menganggapnya seperti adiknya. Lin tinggal di rumah Jun dan Jun berkata kepadanya bahwa jika dia ingin hidup damai di rumah mereka, dia harus menghindari berada di tempat yang sama dengan Jun. Artinya, dia harus menjauh dari tempat yang ada Jun. Lin mencoba mengikuti nasihat Jun agar tidak membuatnya kesal dan agar Jun mau menjadi temannya. Namun, Jun tetap marah kepadanya, terutama ketika melihat Lin sudah nyaman di rumah mereka dan menyebarkan barang-barangnya di mana-mana. Lin juga ingin Jun mengantarnya ke sekolah, tetapi Jun menolaknya dan menyuruhnya pergi sendiri. Ketika sampai di sekolah, guru kelas meminta mereka untuk membentuk kelompok dan bertanggung jawab atas tugas-tugas sukarela. Kemudian, Lin, Jun, Si, dan seorang gadis rajin yang tampaknya menyukai Jun membentuk satu kelompok. Gadis itu tidak suka pada Lin selama pertemuan mereka. Setelah pertemuan selesai, gadis rajin itu mendekati Lin dan berbohong dengan mengatakan bahwa mereka akan bertemu di belakang sekolah malam itu untuk berlatih peran mereka dalam kegiatan yang sedang mereka kerjakan. Kemudian malam harinya, Lin pergi dan menunggu mereka, tetapi tidak ada yang datang karena sebenarnya gadis itu hanya mengerjainya dan ingin membuat Lin kesal. Pada saat yang sama, ketika Jun pulang ke rumah dan tidak menemukan Lin, ibunya bertanya kepada Jun di mana Lin berada. Jun mengatakan bahwa dia tidak tahu. Ibunya pun marah kepadanya dan menyuruhnya untuk mencari Lin. Kemudian di sekolah, seorang anak laki-laki yang bernama Kai sedang berlari dari kejaran satpam sekolah. Dan ketika melihat Lin, dia membawanya dengan paksa, khawatir bahwa Lin akan melaporkannya. Pria itu mengatakan
bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang berbahaya, hanya menggunakan lab komputer untuk main game. Lin memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia sedang menunggu teman-temannya. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa aturan sekolah melarang siswa berada di sekolah pada malam hari dan jika tertangkap mereka akan diusir. Anak itu mengajak Lin keluar dari sekolah dan menawarkan untuk menjadi temannya. Lin pun setuju dan berkata bahwa dia harus segera pulang agar tidak ada yang mencarinya. Mereka pun berpisah dan anak laki-laki itu menyuruhnya berhati-hati. Saat Lin pulang, Jun menemukannya dan marah kepadanya karena terlambat. Lin menceritakan apa yang terjadi dan bagaimana temannya menipunya. Jun pun berkata, "Kau bodoh sekali percaya pada siapa saja." Lin pun marah dan berkata, "Kau tidak pernah menyukai apapun. Kenapa kau selalu menyepelekan perasaanku? Semua ini hanya karena aku ingin jadi kita teman." Jun yang bodoh mengatakan kepadanya untuk berhenti bicara karena dia tidak ingin mendengar suaranya. Keesokan harinya, Lin membuat lelucon pada gadis rajin itu untuk balas dendam. Dia membuat semua orang menertawakannya. Gadis itu tidak bisa berbicara karena tidak ada yang tahu apa yang telah dia lakukan pada Lin. Hari pertunjukan telah tiba, tetapi Si sakit dan tidak bisa tampil. Lin terpaksa mengambil perannya agar pertunjukannya tidak gagal. Kemudian, Jun berterima kasih padanya dan mengundangnya untuk makan sesuatu yang manis. Saat Lin hampir jatuh, dia berpegangan pada Jun hingga akhirnya menarik celananya. Ternyata Jun mengenakan celana yang aneh dan sedikit memalukan. Jun sangat malu dengan penampilannya dan segera pulang untuk mengganti pakaiannya agar tidak terlihat oleh Lin. Namun saat itu, Lin berpikir Jun akan jatuh dan mencoba membantunya, tetapi malah menjatuhkannya, menyebabkan kakinya terkilir. Lin pun mengajaknya ke dokter dan minta maaf, mengatakan bahwa itu tidak disengaja. Jun marah dan berkata bahwa sejak pertama kali dia bertemu Lin, hidupnya penuh dengan masalah. Lin berjanji tidak akan mengganggunya lagi dan selama masa perawatan, dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh Jun dan merawatnya dengan baik. Jun menggunakan kesempatan ini dan berpura-pura punya cedera yang parah sehingga tidak bisa bergerak, membuat Lin menjadi seperti pelayannya. Dia memaksa Lin melayaninya sepanjang waktu di sekolah dan di rumah. Tentu saja, Lin merasa lelah dengan permintaan Jun yang terus-terusan. Dia pun melarikan diri ke lapangan sekolah untuk beristirahat sebentar. Dan di sana, Kai melihatnya dan berbicara dengannya, mengatakan bahwa dia telah memenangkan banyak sekali medali karena sering ikut serta dalam kompetisi olahraga. Kai bertanya, mengapa Lin terlihat sedih dan sendirian? Lin menjelaskan bahwa dia lelah melayani Jun dan juga harus membersihkan jalanan sebagai bagian dari kegiatan wajib mereka. Lin mengeluhkan bahwa di tim Jun, dia yang melakukan semua pekerjaan, sementara Jun hanya duduk saja. Mian merasa marah melihat perlakuan Jun terhadap Lin dan mengajaknya berbicara secara pribadi. Mian berkata, "Apa kau akan membiarkan dia mengganggumu terus-menerus seperti ini?" Lin menjawab bahwa dia merasa bersalah karena kaki Jun cedera karena dirinya. Jadi, dia ingin menggantikannya. Mian memperhatikan bahwa Lin terlihat sangat lelah, terutama setelah bekerja membersihkan jalanan. Kemudian, mereka melihat pemberitahuan tentang kucing yang hilang. Mereka memutuskan untuk mencari kucing tersebut dan akhirnya menemukannya di atas pohon. Namun, tidak ada yang bisa mengambilnya. Jun mencoba memanjat, tetapi Lin menghentikannya dan memutuskan untuk memanjat sendiri. Dia berhasil menyelamatkan kucing itu. Jun pun terkesan dengan keberanian Lin dan menyadari bahwa cakar kucing melukai Lin. Jadi, dia merawat lukanya. Jun berkata bahwa Lin terlalu berlebihan, padahal mereka bisa menarik kucing itu dengan makanan agar turun sendiri tanpa perlu bersusah payah. Lin pun marah dan berkata, "Bagaimana jika kucing itu jatuh?" Kemudian, Lin merasa sangat lelah dan tertidur, tidak mendengar komentar Jun yang mengejeknya. Jun merasa kasihan pada Lin dan memutuskan untuk membersihkan jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Lin. Dia melakukannya sendirian agar Lin bisa beristirahat keesokan harinya. Namun, Jun bukan satu-satunya yang punya ide tersebut. Kai juga mengumpulkan teman-temannya untuk membersihkan sisa pekerjaan demi membantu Lin. Keesokan harinya,
Ketika Lin dan Jun kembali ke jalan, Lin terkejut menemukan jalan tersebut sudah sangat bersih. Lin merasa sangat senang dengan kejutan itu. Namun, kebahagiaan Lin tidak berlangsung lama. Seorang pria datang untuk menempelkan iklan baru, mengotori jalan lagi. Lin marah dan berdebat dengan pria tersebut. Pria itu merasa tersinggung dan berusaha memukul Lin. Tetapi Jun melindunginya dan mengajak Lin pergi dengan cepat. Kemudian, Lin menyadari bahwa Jun sebenarnya tidak cedera dan hanya berpura-pura untuk mengerjainya. Lin marah dan bertanya mengapa Jun berbohong dan membuatnya melayani seperti pelayan hanya karena dia ingin berteman dengannya. Jun membalas dengan sinis, "Siapa bilang aku ingin menjadi temanmu?" Lin sangat marah dan memukul Jun sebelum pergi meninggalkannya. Dan sejak saat itu, mereka saling mengabaikan satu sama lain. Lin memutuskan untuk tidak menganggap Jun ada dan tidak bicara dengannya lagi. Di sekolah, Lin hanya bicara dengan teman-temannya yaitu Mian dan Si. Dia juga memutuskan untuk ikut serta dalam kompetisi olahraga sekolah dan meminta Kai untuk membantunya. Kai setuju untuk membantu, tetapi dia berada di tim yang berbeda sehingga tidak bisa bergabung dengan tim Lin. Kai bertanya, mengapa Lin tiba-tiba tertarik pada olahraga dan basket? Lin menjelaskan bahwa kakak laki-lakinya sangat menyukai bola basket dan sering bermain dengannya, sehingga dia jadi menyukai olahraga tersebut. Mereka berbicara dan berjalan bersama sampai Jun melihat mereka. Jun merasa kesal karena Lin sudah beberapa hari mengabaikannya dan sekarang bersama Kai. Setelah itu, Jun memutuskan untuk membentuk tim bola basket yang diinginkan Lin. Dia mengumpulkan tim dan mereka mulai berlatih bersama. Tentu saja Kai merasa kesal karena Jun menggunakan lapangan yang biasa digunakan oleh tim Kai. Jun mengajukan tantangan kepada Kai untuk bermain demi mendapatkan lapangan tersebut. Mereka mengadakan pertandingan kecil antara Jun dan Kai, masing-masing berusaha untuk mengalahkan yang lain. Namun, pertandingan berakhir seri dan tidak ada pemenangnya. Setelah itu, Lin mengatakan kepada Kai bahwa mereka akan bertemu sebagai tim lengkap dalam kompetisi berikutnya. Kai terkesan dengan tantangan tersebut dan memintanya untuk mempersiapkan diri dengan baik. Namun, ketika mereka kembali ke kelas, guru Lin marah dan memutuskan bahwa kelas mereka tidak boleh berpartisipasi dalam kompetisi itu. Lin merasa sangat kecewa karena sangat ingin ikut serta. Ketika anak-anak di tim Kai mengetahui hal ini, mereka mengganggu Si dan Jun karena kelas mereka adalah kelas sains yang biasanya tidak terlalu pandai dalam olahraga. Sementara itu, kelas Kai adalah kelas seni yang selalu berpartisipasi dalam kompetisi olahraga. Ketegangan ini berubah menjadi perkelahian antara Si dan seorang anak dari kelompok Kai. Si terluka secara tidak sengaja dan mereka semua dibawa ke ruang kepala sekolah. Jun menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa tidak ada perkelahian dan Si hanya terpeleset. Kepala sekolah meminta mereka untuk saling minta maaf dan masalahnya selesai. Kemudian, Jun mendatangi guru mereka dan minta izin untuk ikut serta dalam kompetisi agar mereka bisa mengurangi tekanan akademis yang selalu mereka hadapi. Dia menjelaskan bahwa mereka bosan dengan hanya belajar dan mendapatkan nilai bagus. Karena keteguhan Jun dan teman-temannya, guru tersebut akhirnya setuju. Lin terkesan dengan Jun dan memutuskan untuk berdamai dengannya. Pada hari kompetisi, kedua tim bertanding dengan semangat. Salah satu anggota tim Jun cedera dan tidak ada penggantinya. Akhirnya Lin mengambil alih dan bermain dengan baik seperti yang diajarkan oleh kakaknya. Setelah itu, Lin mencetak skor kemenangan dan tim mereka sangat gembira. Mereka merayakan kemenangan bersama-sama. Setelah perayaan selesai, Jun bertanya kepada Lin mengapa dia sangat ingin menjadi temannya. Lin menjawab bahwa Jun baik hati, pintar, dan suka main basket. Namun, dia tidak mengungkapkan alasan sebenarnya bahwa Jun mengingatkannya pada kakaknya. Tiba-tiba hujan turun dan Jun menawarkan untuk mengantar Lin pulang untuk pertama kalinya. Dia mengendarai sepedanya bersama Lin. Sesampainya di rumah, Jun membuatkan teh hangat untuk Lin agar dia tidak kedinginan. Lin bertanya, "Kita sekarang sudah jadi teman kan?" Jun pun menjawab, "Tidak, aku tidak suka punya teman." Keesokan harinya, mereka kembali ke sekolah. Lin menemukan Jun sedang bersama seorang gadis cantik
dan memberikan hadiah kepadanya. Terlihat bahwa mereka adalah teman dan ini membuat Lin cemburu. Saat Jun kembali ke kelas, Lin bertanya apakah gadis itu adalah temannya, mengingat Jun pernah mengatakan bahwa dia tidak suka punya teman. Jun menjelaskan bahwa gadis itu bukan temannya, hanya kenalan karena ayah mereka saling mengenal. Namun, Lin tidak percaya karena gadis itu terlihat menyukai Jun. Kemudian, Lin menemui Mian dan bertanya tentang gadis itu. Mian mengatakan bahwa namanya adalah Song dan dia sering bermain bulu tangkis sehingga jarang masuk sekolah. Lin mengatakan bahwa gadis itu terlihat menyukai Jun dan dia ingin Jun mendekatinya dan menjadi teman. Kemudian Mian bertanya mengapa Lin sangat tertarik dengan Jun. Kemudian Lin menjelaskan bahwa Jun mengingatkannya pada kakaknya yang telah meninggal dalam kecelakaan mobil dan mereka menyumbangkan jantung kakaknya kepada Jun. Oleh karena itu, ibu Jun memperlakukan Lin seperti putrinya. Mian memahami situasi tersebut dan bertanya apakah itu alasan Lin membiarkan dirinya dibully oleh Jun tanpa merasa kesal. Lin sangat senang mendekatkan Jun dengan Song. Setelah itu, Lin mendekati Kai dan memintanya mencari informasi tentang Song. Kai pun setuju, tetapi dia terlihat sedih. Lin menanyakan alasannya dan mengetahui bahwa hari itu adalah ulang tahun Kai, tetapi tidak ada yang mengingatnya. Kemudian, Lin membelikan kue dan merayakan ulang tahun Kai bersamanya, yang membuat Kai sangat terharu dan senang. Setelah itu, mereka pergi bersama ke rumah Jun. Namun, Jun melihat mereka dan merasa cemburu. Ketika Lin masuk ke rumah, dia menjelaskan bahwa dia mengumpulkan semua informasi tentang Song agar Jun bisa mendekatinya. Jun mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak tertarik pada Song. Lin menjawab bahwa itu sudah terlambat karena dia sudah mendaftarkan Jun dalam kegiatan yang sama dengan Song. Keesokan harinya di sekolah, mereka menemukan bahwa Kai juga mendaftarkan dirinya dalam kegiatan yang sama dengan Jun dan Song. Namun, Kai selalu sibuk dengan kompetisinya dan Song sering berlatih. Karena itu, Jun dan Lin bekerja sama untuk menyiapkan naskah yang akan mereka tampilkan dalam kegiatan tersebut. Jun membantu Lin menulis naskah yang menyentuh hati, memberikan saran tentang topik dan kata-kata yang dipilih. Lin menghabiskan sepanjang malam untuk menyelesaikan naskah itu. Keesokan harinya, saat mereka pergi ke sekolah bersama, Lin mengatakan kepada Jun bahwa naskah yang dia persiapkan sebenarnya adalah untuknya. Lin mengatakan bahwa Song akan menjadi pasangannya dan mereka akan memberikan presentasi utama bersama. Namun, ketika mereka tiba di sekolah, Mian mengatakan kepada Lin bahwa foto kegiatan mereka telah dibagi dalam tim dan diunggah untuk pemungutan suara di sekolah. Para siswa memilih Lin dan Kai untuk memberikan presentasi. Namun Lin heran karena jumlah suaranya lebih banyak daripada jumlah siswanya. Kemudian Lin menemui Kai dan menanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Kai menjelaskan bahwa temannya yang melakukan itu membuat akun palsu dan memberikan suara untuk mereka. Kemudian, Lin dan Kai pergi ke kepala sekolah dan meminta agar mereka dikeluarkan dari kegiatan tersebut dan memberikan hukuman yang sesuai kepada mereka yang terlibat dalam kecurangan pemungutan suara. Kepala sekolah setuju dan memutuskan bahwa Song dan Jun yang akan memberikan presentasi. Pada hari presentasi, Jun dan Song membuka dengan naskah yang telah disepakati, tetapi Jun berimprovisasi dan mengatakan sesuatu yang lebih menyentuh yang membuat Lin terharu. Ketika presentasi selesai, tiba-tiba lampu mati, kecuali satu cahaya yang menerangi Lin, hasil perbuatan Kai. Kemudian Kai muncul dan menyatakan cintanya kepada Lin, berjanji akan memperlakukannya dengan baik dan mencintainya. Namun, Lin tidak sempat menjawab karena kepala sekolah menangkap mereka dan semua siswa berlari. Lin ikut berlari bersama mereka. Keesokan harinya, Kai dihukum oleh kepala sekolah atas tindakannya. Lin merasa kasihan dan pergi untuk menghiburnya. Kai mengatakan jika Lin ingin memperbaiki hubungan mereka, dia harus berjanji sesuatu. Tetapi Lin hanya bercanda dan pergi tanpa memberikan jawaban. Kemudian, Lin menemui Mian yang memberinya daftar pertanyaan untuk wawancara dengan Jun dan Kai untuk dimuat dalam majalah sekolah.
Lin terpaksa setuju untuk melakukan wawancara tersebut. Dia mulai bertanya kepada mereka dan masing-masing menjawab dengan cara yang berbeda. Ketika sampai pada topik tentang pengakuan cinta Kai kepada Lin, Jun mengatakan kepada Kai bahwa dia membuat Lin malu dan seharusnya dia meminta kencan secara pribadi. Kai menjawab bahwa dia harus berani menyatakan cintanya di depan umum. Mereka menekan Lin untuk memilih antara keberanian atau privasi, membuat Lin jadi gugup. Dia mengatakan bahwa dia tidak marah dengan pengakuan cinta Kai, tetapi hanya merasa sedikit gugup karena ada banyak orang. Wawancara pun selesai dan diserahkan kepada Mian, tetapi Mian meminta Lin untuk mengajak Jun, Kai, dan Song untuk foto bersama. Lin setuju untuk mengambil foto bersama Jun, Kai, dan Song untuk artikel majalah. Mereka pergi ke lokasi pemotretan dan Lin mengambil gambar mereka sebelum mereka semua pergi bersama. Setelah itu, mereka bermain game labirin, di mana mereka harus mencari jalan keluar dari labirin itu, dan dia berada di tim yang sama dengan Kai. Mereka memecahkan teka-teki dengan cara yang menyenangkan, sementara Song dan Jun berada di tim yang lain dan memecahkan teka-teki dengan serius, hingga kedua tim bertemu dan pintu tertutup secara tiba-tiba. Sekarang, Jun berada bersama Lin dan Kai bersama Song. Kai menjadi marah dan keluar dari permainan bersama Song. Sementara itu, Jun terus mengganggu Lin karena dia mendengar suara tawanya bersama Kai dan berkata, "Kau sangat senang bersamanya kan?" Lin pun menjawab, "Hentikan omong kosong ini dan bantu aku menyelesaikan teka-teki lainnya supaya kita bisa keluar." Mereka melanjutkan permainan, tetapi tahap ini sedikit berbahaya sehingga Lin merasa takut. Jun mencoba menenangkannya dan mendekatinya dengan lembut supaya dia tidak takut, sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari permainan. Keesokan harinya, geng Jun dan Lin pergi ke rumah Jun untuk memastikan bahwa Lin tinggal bersamanya karena mereka bertaruh satu sama lain. Lin mengatakan kepada mereka bahwa ibunya dan ibu Jun saling kenal dan dianggap seperti kerabat, jadi dia tinggal bersama mereka. Setelah itu, mereka pergi ke sekolah, tetapi Song menemui Lin. Lin menyadari bahwa Song tahu dia tinggal bersama Jun, jadi Lin menjelaskan situasinya agar tidak disalahpahami. Song mengatakan bahwa dia punya pertunjukan penting dan ingin Jun hadir di sana dan meminta Lin membantunya untuk membujuk Jun karena dia tidak pernah menghadiri pertunjukannya dan ini adalah pertunjukan terakhirnya sebelum dia pergi. Lin bertanya, "Kalian sudah lama berteman kan?" Song menjawab bahwa dia mengenal Jun sejak kecil dan Jun selalu baik padanya. Lin pun setuju untuk membantunya. Ketika kembali ke rumah, Lin membujuk Jun untuk menghadiri pertunjukan Song. Namun Jun mengatakan bahwa dia pernah menghadiri pertunjukannya sebelumnya, tetapi tidak bisa bertahan lama karena terlalu membosankan, dan juga dia tidak suka balet. Dia mengatakan tidak akan hadir karena sibuk. Keesokan harinya di sekolah, Jun diminta untuk membuat gambar tertentu dan berpartisipasi dalam sebuah kompetisi. Lin menawarkan diri untuk membantunya dan berkata, jika dia membantu dan memenangkan juara pertama, Jun harus pergi ke pertunjukan Song sebagai imbalannya. Jun pun setuju karena dia berpikir gambar Lin pasti jelek dan peserta lain dalam kompetisi sangat pintar. Jadi, dia yakin mereka akan kalah. Namun, Lin sangat serius dalam mengerjakan lukisan tersebut hingga dia tertidur di sekolah. Melihat dedikasi Lin, Jun pun terharu dan menyadari betapa pentingnya bagi mereka untuk memenangkan kompetisi tersebut. Jun memutuskan untuk membantu Lin. Mereka membuat efek khusus untuk digunakan dalam lukisan agar bisa bersinar dalam gelap. Mereka melukis bersama dan menghasilkan karya yang sangat indah hingga memenangkan juara pertama. Dengan demikian, Jun harus menepati janjinya dan menghadiri pertunjukan Song. Namun, hal yang aneh terjadi ketika Lin merasa tidak nyaman dengan kenyataan bahwa Jun akan pergi ke pertunjukan Song. Dia merasa tidak senang melihat Jun harus menghadiri acara tersebut. Meski demikian, Jun tetap pergi ke pertunjukan itu. Setibanya di sana, Song mengatakan kepada Jun bahwa tidak ada pertunjukan dan dia hanya mengarang cerita kepada Lin agar bisa menghabiskan malam tahun baru bersama Jun. Song ingin mengakui perasaannya kepada Jun, namun Jun merasa kesal dan mengatakan bahwa dia hanya menganggap Song sebagai teman baik
dan tidak punya perasaan romantis kepadanya. Kemudian dia pergi meninggalkan Song. Pada saat yang sama, Lin keluar sendirian dan menghubungi Mian untuk bertemu dan makan siang bersama agar tidak menghabiskan hari sendirian. Namun, Mian tidak bisa datang dan Lin menghabiskan malam sendirian dengan perasaan sedih. Tak lama kemudian, Jun datang menemuinya dan mengatakan bahwa dia ingin merayakan malam tahun baru bersama Lin dan melihat salju bersama. Jun juga membawakan hadiah untuk Lin. Lin bertanya, bagaimana Jun bisa menemukannya? Jun pun menjawab bahwa dia mencarinya ke berbagai tempat yang mungkin Lin kunjungi hingga akhirnya menemukannya di sini. Lin pun terharu, tetapi kemudian jatuh sakit karena kedinginan dan demam. Jun mengajaknya ke rumah sakit dan merawatnya hingga dia sembuh. Namun, Jun juga tertular penyakit Lin. Ketika Lin mulai merasa lebih baik, dia merawat Jun dengan membuatkan makanan. Ketika dia melihat Jun tertidur, Lin mengambil kesempatan untuk mendengarkan detak jantungnya. Namun, Jun terbangun dan bertanya apa yang sedang dilakukan Lin. Lin merasa malu dan beralasan bahwa dia sedang mencari teleponnya. Jun tahu bahwa Lin hanya berpura-pura dan berbohong. Kemudian mereka tertawa bersama. Keesokan harinya, seluruh teman mereka berkumpul di rumah Jun untuk belajar bersama, terutama membantu Lin yang mendapatkan nilai terendah di kelas. Mereka membantu Lin dengan sungguh-sungguh. Pada hari ujian, Lin berhasil menjawab dengan baik dan peringkatnya naik drastis. Lin dan teman-temannya sangat senang dan mereka merayakan keberhasilan mereka. Lin berterima kasih kepada teman-temannya atas bantuan mereka dan merasa beruntung memiliki mereka sebagai teman. Lin juga mengucapkan selamat tinggal karena dia akan pulang ke keluarganya untuk menghabiskan liburan bersama mereka. Jun merasa sedih karena Lin akan pergi, jadi dia mengajak Lin jalan-jalan bersama. Dia mengajari Lin cara melempar batu ke air dan mereka membuat kompetisi kecil. Lin yang penuh semangat berusaha mengalahkan Jun, tetapi secara tidak sengaja melemparkan teleponnya ke dalam air. Jun pun tertawa terbahak-bahak melihat kebodohan Lin. Jun menyadari bahwa Lin tidak akan bisa menghubunginya selama liburan. Dia bertanya kepada Lin, apakah dia masih menyimpan nomor teleponnya? Lin menjawab tentu saja dan menawarkan untuk menyebutkannya. Jun mengatakan untuk mengulanginya, tetapi Lin salah paham dan mengira Jun ingin dipeluk. Jadi, dia langsung memeluknya. Jun lalu menjelaskan bahwa dia menghargai momen manis itu, tetapi dia sebenarnya berbicara tentang nomor teleponnya. Lin pun merasa sangat malu. Jun mencoba mencairkan suasana dengan menawarkan untuk mengantarnya ke stasiun bus di pagi hari, dan Lin merasa senang mendengarnya. Ketika mereka sampai di rumah, Song sedang menunggu Jun. Lin pergi dan membiarkan mereka berdua. Song minta maaf kepada Jun atas pertemuan terakhir mereka dan mengatakan bahwa dia tidak tahu hubungan Jun dengan Lin begitu dekat. Dia juga memberitahu Jun tentang kakak Lin yang mendonorkan jantungnya kepadanya. Jun pun terkejut karena Lin memahami situasinya seperti itu. Jun jadi mengerti mengapa Lin selalu memeluknya dan merasa tidak nyaman karenanya. Song bertanya, kau pasti tidak mencintai Lin kan dan hanya bersikap baik padanya untuk membalas budi kakaknya kan? Jun pun menjawab, kenapa aku harus jadi pacarnya? Dia gila, kepribadiannya berbeda dari yang lain dan dia selalu membuatku kesal. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak mencintai Lin sama sekali. Sayangnya, Lin mendengar percakapan mereka secara tidak sengaja saat turun untuk mengambil sesuatu. Dia pun sangat sedih dan kembali ke kamar. Keesokan harinya, Lin berjalan sendirian dan tidak menunggu si bodoh Jun. Ketika Jun bangun dan tidak menemukan Lin, Jun pergi mencarinya dengan cepat ke stasiun bersama Kai. Tetapi Lin sudah pergi. Dia sampai di rumah dan duduk bersama ayah dan ibunya, serta menunjukkan nilai-nilai bagus yang didapatkannya. Mereka sangat bangga padanya dan bertanya tentang Jun, namun Lin merasa terganggu dan menjawabnya dengan acuh tak acuh. Ibunya menyadari ada sesuatu yang terjadi antara Lin dan Jun. Sementara itu, Jun berusaha menghubungi Lin, tetapi Lin terus mengabaikannya. Jun pergi ke Mian dan bertanya, apakah dia berbicara dengan Lin? Mian menjawab bahwa dia berbicara dengan Lin, tetapi tidak bisa membujuk Lin untuk bicara dengan Jun. Lin sangat marah dan tidak ingin bicara dengannya. Jun ingin memperbaiki hubungannya dengan Lin dan ingin mengunjunginya.
Jadi, Mian memberinya alamat supermarket keluarga Lin. Jun pun pergi ke sana dan bertanya, kenapa Lin tidak menjawab pesannya? Lin berkata, aku bebas, aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Tapi Jun terus mengikutinya sampai ayah Lin melihatnya dan mengenalinya. Ayahnya mengajaknya pulang untuk makan siang bersama. Lin tetap merasa kesal karena Jun ada di rumah mereka dan orang tuanya memperlakukannya dengan baik. Ayah dan ibu Lin terus bertanya pada Jun tentang adik laki-lakinya. Jun menunjukkan foto adiknya dan terlihat bahwa orang tua Lin sangat menyukai adik Jun. Lin pun heran dengan reaksi mereka. Setelah itu, mereka semua bermain bola basket bersama, tetapi Lin tetap merasa marah kepada Jun. Setelah pertandingan, Jun bertanya kepada Lin mengapa dia sangat marah dan berubah terhadapnya. Lin mengatakan kepada Jun bahwa dia mendengar percakapan Jun dengan Song dan tahu bahwa Jun tidak menyukainya sama sekali, tetapi hanya bersikap baik sebagai balasan budi untuk kakaknya. Jun menjelaskan bahwa Lin tidak mendengarkan seluruh percakapan karena Jun mengatakan kepada Song bahwa itu adalah perasaannya pada awalnya, tetapi kemudian dia mulai terbiasa dengan Lin dan cara gilanya. Jun juga menambahkan bahwa dia ingin menjadi temannya sejak Lin menyelamatkan kucing dan dia tahu betapa baiknya Lin. Lin pun merasa terharu dan akhirnya mereka pun berdamai. Jun bertanya apakah Lin ingin menjadi temannya hanya karena kakaknya, dan Lin terkejut serta bertanya sejak kapan dia tahu. Jun menjelaskan bahwa sebenarnya kakak Lin tidak mendonorkan jantung untuknya, tetapi adik Jun yang sakit dan menerima jantung dari kakak Lin. Jun pun terkejut ketika mendengar dari Song bahwa Lin salah paham mengira dia yang menerima jantung kakaknya. Lin merasa sangat salah paham selama ini dan keesokan harinya minta maaf kepada Jun karena membuatnya melalui masa sulit demi menjadi temannya karena kakaknya. Jun mengatakan bahwa dia tidak marah dan tidak masalah jika mereka benar-benar jadi teman. Lin pun merasa malu dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Jadi, dia meminta Jun untuk kembali ke rumahnya. Namun, mereka bertemu dengan Mian dan Si yang datang untuk tinggal beberapa hari bersama mereka, sehingga Jun tidak kembali ke rumahnya. Kemudian, Lin mengajak Jun ke samping dan mengatakan bahwa dia merasa sangat malu. Jun mengatakan bahwa mereka bisa menganggap ini sebagai awal baru untuk mengenal satu sama lain dan melupakan apa yang telah terjadi. Lin pun setuju dan mulai mengenal Jun dari awal, bukan sebagai pengganti kakaknya. Setelah liburan berakhir dan mereka kembali ke sekolah, Lin mengubah tempat duduknya dan duduk di sebelah Mian, bukan Jun. Kemudian, seorang teman Kai datang kepadanya dan mengatakan bahwa kepala sekolah memarahi Kai dan mengatakan bahwa jika nilainya tetap buruk, dia mungkin harus mengulang tahun ajaran. Kai pun menangis dan sangat terpengaruh akan hal itu, dan mereka berusaha menghiburnya. Kemudian, Lin pergi menemui Kai dan menghiburnya, mengatakan bahwa jika dia belajar dengan baik semester ini, nilainya akan meningkat. Kai meminta Lin untuk membantunya belajar, dan Lin pun setuju. Lin berkata pada Kai untuk datang kepadanya setelah kelas selesai. Kai mengatakannya pada Jun bahwa dia akan belajar dengan Lin, dan kemudian mengantarnya pulang. Jun merasa marah dan cemburu, sehingga dia memutuskan untuk duduk bersama mereka dengan alasan ingin belajar juga. Namun, Jun terus mengganggu mereka dan mengoreksi penjelasan Lin karena dia sering menjelaskan dengan salah. Lin pun merasa kesal dan berkata, "Sudahlah, kalian belajar sendiri saja. Aku merasa seperti orang bodoh di tengah-tengah kalian." Kemudian dia pergi. Kai kembali ke asramanya, tetapi kemudian mengetahui bahwa Jun juga akan tinggal di asrama untuk menghemat waktu. Ini hanya alasan saja, tetapi sebenarnya dia ingin dekat dengan Lin yang kembali tinggal di asrama dan Jun ingin dekat dengannya. Keesokan harinya, saat waktu belajar tiba, Kai memutuskan untuk membuat kompetisi antara dia dan Jun dalam segala hal selain pelajaran untuk melihat siapa yang lebih baik. Lin menjadi juri dan menghukum yang kalah. Lin mengambil kesempatan ini untuk mengatur mereka dengan bebas dan membuat mereka kewalahan. Sementara itu, Mian dan Si memutuskan untuk memulai bisnis kecil dengan menjual banyak makanan enak dengan harga murah karena kantin sekolah menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Bisnis ini berhasil besar dan mereka mendapatkan banyak keuntungan.
Namun, Lin menyadari bahwa Jun tidak hadir. Si memberitahu Lin bahwa Jun sedang tidak enak badan dan bersama Kai yang juga sedang sakit. Guru kelas meminta Lin untuk mencatat semua pelajaran hari itu dan memberikannya kepada Jun. Lin setuju dan pergi ke asrama mereka, tetapi menemukan mereka sangat sakit dan kaki Kai juga bengkak. Lin membantu mereka dan mengajak mereka ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Keesokan harinya, Lin pergi bersama Jun untuk bertemu adik laki-lakinya yang baru saja pulang dari perjalanan. Lin merasa gugup karena ini pertama kalinya dia akan bertemu dengan adik Jun yang menerima jantung kakaknya. Begitu melihatnya, Lin tersenyum dan langsung menyukainya. Dia memberikan mainan sebagai hadiah dan adik Jun sangat senang dan memintanya untuk sering datang untuk mengunjunginya. Lin mengiyakan dan bersiap untuk pergi, tetapi kemudian bertemu dengan Kai. Kai menunggu Lin dan mengantarnya pulang karena sudah larut malam, tetapi dia mengajaknya ke tempat rahasianya di sekolah. Tempat itu adalah tempat dia menanam tanaman. Lin berkata, "Ini tidak seperti kepribadianmu sama sekali." Kai mengatakan bahwa tanaman-tanaman itu menemaninya karena dia hidup sendirian. Ayahnya tinggal di Australia, ibunya sudah meninggal, dan dia tidak punya siapa-siapa di sini. Lin pun terharu dan merasa kasihan padanya. Keesokan harinya, kepala sekolah menemukan ruangan rahasia Kai dan memanggilnya serta orang tuanya. Tetapi Kai mengatakan bahwa orang tuanya tidak bisa datang. Kepala sekolah mengatakan bahwa dia akan dikeluarkan jika tidak mengajak orang tuanya. Dan Kai sangat sedih karena tahu ayahnya tidak akan peduli. Ketika Lin tahu apa yang terjadi, dia mengumpulkan teman-temannya dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan seseorang untuk berpura-pura menjadi ibu Kai agar dia tidak dikeluarkan dari sekolah, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Akhirnya, Lin minta bantuan kepada Jun dan memohon agar dia meyakinkan ibunya untuk hadir bersama Kai, tetapi Jun menolak dan berkata, "Kenapa aku harus membantunya?" Lin menjelaskan bahwa ibu Kai sudah meninggal. Jun pun merasa tersentuh dan setuju untuk membantu. Dia mengajak Kai setelah sekolah untuk bertemu dengan ibunya dan meyakinkan ibunya untuk pergi ke sekolah bersama Kai. Ibunya setuju dan pergi ke sekolah keesokan harinya, berpura-pura menjadi ibu Kai. Dia mengatakan kepada kepala sekolah, "Saya datang untuk memindahkan anak saya dari sekolah ini daripada membuat masalah terus-menerus. Saya tidak punya waktu untuk terus mengurusnya." Kepala sekolah kemudian meminta ibu Jun untuk memberi Kai kesempatan kedua dan membiarkannya tetap di sekolah. Masalah Kai pun terpecahkan dan kepala sekolah bahkan bersikeras agar Kai tetap di sekolah ini. Kai berterima kasih kepada Jun dan mengajaknya makan bersama. Kepala sekolah juga mulai peduli kepada Kai dan memberinya nomor telepon, mengatakan agar Kai menghubunginya kapan saja dia membutuhkannya. Kepala sekolah berjanji untuk memperhatikannya di masa mendatang. Kemudian, akhir pekan tiba dan Lin serta Jun pergi membeli buku untuk Mian karena Mian sedang ada urusan dengan ibunya. Mereka makan siang bersama dan Lin tertarik pada mainan yang tergantung, tetapi untuk membelinya, dia harus membeli semua makanan baru di restoran. Jun membelinya untuk Lin dan Lin merasa terharu. Kemudian, Jun menemukan bahwa festival musik yang Mian ingin hadiri ternyata palsu dan orang-orang yang mengadakannya adalah penipu. Jun menceritakan hal ini kepada Lin dan teman-temannya untuk mencari cara menghentikan Mian agar tidak pergi. Mereka berencana untuk mencegah Mian pergi daripada memberitahunya bahwa dia telah ditipu dan kehilangan semua uangnya. Namun, Mian tidak bisa dihentikan dan tidak percaya bahwa festival itu palsu karena dia sangat ingin menghadiri konser band favoritnya. Kemudian, Jun mengambil tindakan dengan meminta kepala sekolah untuk menyita tiket Mian dengan alasan bahwa Mian terganggu dari pelajaran. Kepala sekolah menyita tiket itu dan mengatakan bahwa jika Mian ingin mendapatkannya kembali, dia harus mendapatkan nilai tinggi di ujian bulanan matematika. Mian pun merasa putus asa, tetapi minta bantuan teman-temannya untuk belajar. Mereka awalnya mencoba meyakinkannya bahwa dia tidak perlu pergi ke festival, tetapi Mian menangis dan merasa bahwa teman-temannya tidak peduli padanya atau apa yang dia sukai. Melihat Mian yang sangat sedih, teman-temannya memutuskan untuk membantu Mian mendapatkan nilai tinggi. Setelah usaha keras,
Mian akhirnya mendapatkan nilai tinggi dan tiketnya kembali. Namun, Jun merencanakan sesuatu yang baru. Dia mengumpulkan teman-temannya dan mereka berlatih lagu favorit Mian. Pada hari festival, ketika Mian mengetahui bahwa dia telah ditipu, dia pun menangis sendirian. Namun kemudian teman-temannya datang dan menyanyikan lagu kesukaan Mian sesuai latihan mereka. Mian pun merasa sangat senang dan berterima kasih, menyadari betapa teman-temannya sangat peduli padanya. Keesokan harinya, Jun mengajak Lin ke tempat kerja ibunya karena Jun ingin membicarakan pilihan universitas. Namun, dia tidak sempat bicara karena ibunya memberikan berkas universitas yang diinginkan oleh ayahnya. Universitas itu berada di luar negeri. Namun Jun menyatakan bahwa dia tidak ingin pergi ke luar negeri dan ingin belajar di sini, serta bahwa dia ingin belajar pemrograman bukan bisnis seperti yang diinginkan ayahnya. Akhirnya, ibunya mengerti dan mendukung keinginannya. Setelah itu, Kai mengundang Lin untuk hadir di sebuah kompetisi yang diikutinya. Lin pun datang untuk menonton dan mendukung Kai. Jun memenangkan juara pertama dan memberikan medali kemenangannya kepada Lin sebagai hadiah karena dia akan mengikuti pelatihan intensif selama 6 bulan dan ingin mengucapkan selamat tinggal. Lin berjanji akan mendukung Kai di kompetisi besar berikutnya. Ujian pun semakin dekat dan semua orang belajar dengan giat. Jun ingin mendaftar kursus pemrograman untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Namun, dia tidak diterima karena levelnya masih di bawah siswa lain. Jun terus belajar keras sampai tidak tidur dan menjadi sangat lelah di sekolah. Teman-temannya yang melihat kesulitannya memutuskan untuk membantu. Mereka pergi ke pengajar kursus dan memintanya memberikan Jun kesempatan karena dia telah belajar sangat keras. Pengajar itu pun setuju untuk menguji Jun terlebih dahulu. Jun pun berhasil dalam tes dadakan tersebut. Pengajar itu pun berjanji akan mempertimbangkan jika ada tempat yang kosong di kursusnya. Sementara itu, Mian memutuskan untuk memperluas bisnis makanan manisnya bersama Si menjadi sebuah supermarket kecil. Mereka menyebarkan selebaran di antara para siswa agar mereka membeli dari mereka. Namun, kepala sekolah menemukan selebaran tersebut dan menjebak mereka. Dia memesannya seolah-olah dia adalah siswa. Saat mereka mengantar makanan manis itu, kepala sekolah memarahi mereka. Mian dan Si mencoba melarikan diri untuk menyembunyikan barang-barang mereka. Tetapi, kepala sekolah menangkap mereka. Si membela Mian, mengatakan bahwa ide bisnis tersebut adalah idenya. Mian pun terharu oleh tindakan Si yang melindunginya dan mengundangnya untuk makan siang. Mian juga meminta Si untuk membantunya belajar karena dia ingin masuk ke universitas di kota lain. Si pun bertanya, mengapa Mian tiba-tiba tertarik pada hal tersebut? Mian menjawab bahwa dia ingin masuk ke universitas yang sama dengan seorang anak laki-laki yang dia sukai. Si yang diam-diam menyukai Mian pun jadi marah dan cemburu. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Mian. Keesokan harinya, Lin dan Jun diterima di kamp pelatihan perguruan tinggi untuk berlatih menjawab soal ujian. Namun, salah satu teman mereka yang pintar tidak diterima, dan mereka pun berdebat dengan kepala sekolah tentang hal tersebut. Jun dan Lin diterima di kamp pelatihan, tetapi teman mereka yang pintar itu tidak. Ibu teman mereka pun jadi marah dan menuduh sekolah bersikap tidak adil. Lin menjelaskan bahwa mereka diterima karena belajar dengan baik. Namun, ibu teman mereka terus mengkritik Lin, mengatakan bahwa dia tidak hanya belajar, tetapi juga menyukai Jun. Ibu teman mereka itu pun menunjukkan hadiah dari Lin untuk Jun, untuk merayakan pertemuan mereka dalam pelatihan pemrograman. Gadis itu yang mengambilnya dari asrama Lin, dan ibu dari gadis itu terus-menerus berbicara buruk tentang Lin, membuat Lin jadi marah. Kemudian, Lin berkata bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun berbicara buruk tentangnya hanya karena mereka cemburu karena dia diterima sedangkan anak perempuan mereka tidak. Dia menghentikan mereka dan mengambil hadiahnya, lalu memberikannya kepada Jun. Keesokan harinya, Jun dan Lin pergi bersama ke tempat latihan. Mereka berjalan-jalan di kampus dan mengetahui ada acara drama. Mereka memutuskan untuk menonton, berpakaian kostum seperti mahasiswa, dan bermain sedikit sampai Mian menelpon. Mian menelpon Lin sambil menangis karena anak laki-laki yang dia sukai itu ternyata sudah punya pacar.
Si pun mengambil telepon dari Mian dan menghiburnya, berkata bahwa dia akan selalu ada untuknya. Dia marah karena Mian terus menangis untuk seseorang yang tidak pantas. Dan Mian bertanya, kenapa dia begitu peduli bahkan mengikutinya. Dia terus menangis lebih keras dan Si akhirnya mengakui bahwa dia marah karena dia mencintainya sejak lama. Dia mengatakan bahwa jika Mian memberinya kesempatan, dia akan menjadi pacar yang baik. Mian pun tersentuh dan akhirnya jadi tenang. Keesokan harinya, mereka kembali ke sekolah untuk mempersiapkan ujian besar. Tetapi mereka tidak punya waktu, bahkan untuk mandi sekalipun. Lin dan teman-temannya harus mencuci rambut mereka dengan air dingin karena mereka tidak pernah punya waktu untuk air panas, menyebabkan mereka kedinginan. Jun dan teman-temannya merencanakan untuk mematikan kamera pengawas di asrama mereka serta di asrama perempuan, agar semua siswa bisa mandi dengan air panas dengan santai. Namun, kepala sekolah mengetahui bahwa Jun dan teman-temannya yang melakukan itu, sehingga mereka dihukum lari keliling lapangan. Tetapi mereka menerima hukuman mereka dengan tenang setelah membantu teman-temannya agar bisa mandi air hangat. Saat Lin dan Mian mengetahui bahwa teman-teman mereka dihukum, mereka membela mereka di hadapan kepala sekolah, menjelaskan bahwa mereka melakukan itu semua demi kebaikan bersama. Kepala sekolah tetap menegaskan bahwa perbuatan salah tetap salah meskipun tujuannya baik. Kemudian, Lin dan Mian bergabung dalam hukuman tersebut bersama teman-teman mereka demi solidaritas, dan semua siswa mendukung mereka dengan ikut berlari. Mereka membuat kepala sekolah merasa iba, sehingga kepala sekolah memperpanjang waktu mandi mereka dan mengakhiri hukuman mereka. Keesokan harinya, Jun berbicara dengan ayahnya dan mengatakan bahwa dia tidak ingin belajar bisnis atau pergi ke luar negeri. Ayahnya pun mengatakan bahwa dia sudah tahu Jun menyukai pemrograman dan bisa mempelajarinya setelah kembali dari luar negeri. Namun, Jun menolak dan mengatakan bahwa dia tidak ingin membuang masa mudanya. Ayahnya bersikeras bahwa dia tahu yang terbaik untuk Jun, dan akhirnya perdebatan mereka pun memanas. Jun merasa kecewa karena dia tidak ingin pergi dan sudah berjanji dengan Lin untuk masuk universitas yang sama. Kai kembali ke camp, tetapi dia terluka dan tidak bisa berpartisipasi dalam kejuaraan. Dia juga ketinggalan banyak pelajaran sehingga tidak bisa mengikuti ujian besar. Lin datang untuk menenangkannya, tetapi Kai tetap merasa sedih. Lin pun berpikir bagaimana caranya membuatnya senang. Ayah Jun datang ke sekolah dan berbicara dengan Lin, mengatakan bahwa Jun diterima di universitas luar negeri dan itu adalah impian masa kecilnya. Dia tidak tahu apa yang membuatnya berubah pikiran. Lin pun teringat janji mereka untuk masuk universitas yang sama dan menyadari bahwa Jun menolak pergi karena dirinya. Lin pun berjanji kepada ayah Jun untuk membujuk Jun agar pergi meskipun dia merasa sedih. Kemudian, Lin menemui Jun dan mengatakan bahwa dia tidak lagi ingin pergi ke universitas yang mereka rencanakan. Dia akan pergi ke universitas lain saja. Jun menebak bahwa ayahnya yang menyuruh Lin untuk membujuknya. Lin mengatakan bahwa ayah Jun menginginkan yang terbaik untuknya dan Jun harus mendengarkannya. Jun merasa kecewa dan mengira Lin akan mendukung keputusannya. Lin pun jadi marah dan meninggalkannya. Kemudian, Lin menemui Kai dan memberikan medali yang sebelumnya diberikan kepadanya. Lin mengatakan bahwa kejuaraan bukanlah akhir dari segalanya dan dia selalu akan menjadi juara di matanya. Dia menyemangati Kai untuk tidak berkecil hati dan tetap bersama mereka sepanjang tahun. Keesokan harinya, Si menghilang karena mendapat nilai buruk dalam ujian pengganti. Dia meninggalkan surat perpisahan untuk teman-temannya. Mereka pun mencari Si di mana-mana, tetapi hanya menemukan sepatunya. Mian menangis keras karena dia berpikir Si telah kabur. Namun Si muncul dan menemukan Mian menangis. Merasa sangat kasihan padanya dan menenangkannya. Si berkata bahwa dia tidak akan kabur hanya karena nilai buruk. Dia berada di bukit untuk berdoa agar berhasil dan meninggalkan surat agar mereka tidak mencarinya. Dia hanya ingin menghabiskan hari sendirian. Saat mereka berjalan, mereka melihat gadis pintar yang ingin kabur. Mereka menenangkannya dan memintanya untuk tidak kabur. Dia menjelaskan
bahwa ibunya menekannya sangat keras tentang nilai, hingga memberinya stimulan agar tetap terjaga dan belajar lebih lama. Mereka menjelaskan bahwa ibu mereka juga menekan mereka, tetapi itu tidak berarti mereka harus kabur. Untuk menyemangati gadis pintar itu, mereka masing-masing berteriak dengan keras hal yang ingin mereka katakan kepada orang tua mereka, tetapi tidak bisa. Ketika giliran Jun, dia berteriak bahwa dia ingin masuk ke universitas yang dia inginkan dan tidak ingin pergi ke luar negeri. Dia menyebut ayahnya egois dan ingin memperjuangkan mimpinya sendiri. Gadis pintar itu merasa bersemangat dan mengungkapkan semua yang dia pendam dalam hati sambil menangis. Sementara itu, orang tua mereka mencari mereka dan mendengar semua ucapan mereka. Ibu gadis pintar itu mendatangi putrinya dan minta maaf. Ayah Jun mengajak Jun pulang dan dalam perjalanan, dia mengatakan bahwa dia tidak masalah jika Jun masuk ke universitas yang dia inginkan selama itu adalah keinginannya. Jun merasa senang dan berterima kasih kepada ayahnya. Setelah itu, ujian akhir dimulai. Dan Lin punya ujian penting, tetapi dia tidak hadir karena menerima telepon dari keluarganya yang memberitahukan bahwa ayahnya berada di rumah sakit. Lin pun segera pergi ke rumah sakit dan tidak mengikuti ujiannya. Operasi ayahnya berjalan dengan lancar dan dia keluar dari rumah sakit meskipun masih lemah. Lin dan keluarganya merawat ayahnya. Jun dan saudaranya mengunjungi Lin dan memastikan keadaan ayahnya. Lin merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Jun atas perhatiannya. Jun menghibur Lin tentang kondisi ayahnya. Jun mengatakan kepada Lin bahwa dia bisa mengikuti ujian tahun depan dan mengulang tahun itu. Beberapa waktu pun berlalu dan hasil ujian teman-temannya telah keluar. Mereka semua berhasil dan diterima di universitas yang baik, membuat Lin bahagia untuk mereka. Mereka merayakan bersama dan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Setelah perayaan, Jun mengantar Lin ke stasiun dan berkata bahwa dia akan menunggunya di universitas tahun depan. Lin pun terinspirasi dan mendaftar ulang di sekolah untuk mengulang tahun ajaran. Tetapi dia merasa sedih karena semua temannya sudah masuk universitas. Namun, dia bertemu dengan Kai yang mengatakan kepadanya bahwa dia juga mengulang tahun karena dia tidak mendapatkan nilai yang cukup baik. Lin pun senang karena ada seseorang yang akan menjalani tahun ajaran bersamanya. Hari-hari pun berlalu dan Jun terus berkomunikasi dengan Lin untuk memberikan kabar tentang dirinya dan teman-temannya. Pada hari ulang tahun Jun, Lin berencana memberikan kejutan dengan membuat kue dan menghubunginya melalui video call. Namun, Jun tidak menjawab karena sedang sibuk merayakan ulang tahunnya bersama teman-teman universitasnya. Lin menunggu lama dan Kai menemaninya agar dia tidak merasa sendirian. Ketika waktu semakin larut, Kai menyarankan Lin untuk melihat akun media sosial Jun dan melihat apa yang sedang dia lakukan. Lin melihat foto-foto perayaan ulang tahun dan merasa kecewa, lalu dia pergi. Kai mengejarnya dan mengatakan bahwa itu hanya foto biasa dan menyarankan Lin untuk menelpon Jun dan bertanya tentang teman-temannya. Namun, Lin menolak untuk menelpon. Tetapi Kai menelpon Jun untuknya agar Lin tidak merasa sedih. Namun, teman perempuan Jun yang menjawab teleponnya membuat Lin semakin kecewa dan menutup teleponnya. Waktu pun berlalu dan 3 bulan kemudian, hubungan antara Jun dan Lin terputus karena Lin berhenti menjawab atau berkomunikasi dengannya sejak kejadian itu. Kemudian suatu hari, Lin dan Kai menghadiri ceramah motivasi dari alumni sekolah mereka, termasuk Jun yang memberikan pidato. Setelah itu, Jun bertemu dengan Lin dan bertanya mengapa dia berhenti berkomunikasi dengannya. Lin menjawab bahwa dia sibuk dan tidak punya waktu. Jun merasa sedih karena Lin berubah dan mereka menjadi asing satu sama lain. Waktu pun terus berlalu dan Lin menyelesaikan ujian akhir dengan nilai tinggi. Akhirnya bisa masuk ke universitas impiannya bersama Kai. Mereka bertemu dengan teman-teman sekolah dan merayakannya, tetapi Jun tidak hadir karena merasa ada jarak antara dia dan Lin. Lin juga merasakan hal yang sama dan Mian memperhatikannya, lalu bertanya kepada Lin mengapa dia berubah terhadap Jun. Lin pun menjawab bahwa dia tidak berubah, hanya menghormati privasinya agar pacarnya tidak marah. Mian pun mengatakan kepadanya bahwa Jun tidak sedang berpacaran dengan siapapun dan gadis yang dilihat Lin di foto
hanyalah teman sekelasnya yang bekerja dengannya di klub drama. Kemudian, Mian mengajak Lin untuk nonton pertunjukan drama mereka untuk membuktikannya. Namun sialnya, pertunjukan tersebut ternyata drama romantis dengan Jun terlihat sangat dekat dengan gadis tersebut. Lin merasa kecewa dan yakin akan kecurigaannya, terutama setelah mengetahui bahwa Jun dan gadis itu sering bertemu setelah latihan. Mian mencoba menghibur Lin dengan mengatakan bahwa ada banyak pria baik di luar sana. Keesokan harinya, Mian mengajak Lin untuk kencan buta sebagai penghiburan. Namun Si melihatnya dan marah pada Mian, memaksanya untuk berhenti berkencan dengan pria lain. Mian menjawab bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka dan karena mereka tidak berkencan, dia berhak untuk bertemu dengan pria lain. Kemudian Si mengusulkan agar mereka berkencan, menjelaskan bahwa dia mengabaikannya karena bekerja keras mengumpulkan uang untuk mengajaknya ke pesta yang dia impikan. Mian pun terharu mendengarnya. Akhirnya mereka pun berbaikan dan mulai berkencan. Setelah itu, seorang pria tampan mendekati Lin dan menawarkan minuman. Karena Lin tidak terbiasa minum, Jun tidak bisa menahan diri dan mendekati mereka, memperingatkan pria tersebut untuk menjauh dari Lin. Lin mulai mabuk dan Jun membawanya pergi. Lin dalam keadaan mabuk mulai berbicara tidak jelas dan menuduh Jun berbohong dan menipunya, mengatakan bahwa dia akan menunggunya, tetapi ternyata tidak. Jun menjelaskan bahwa dia benar-benar menunggunya, tetapi Lin yang memutuskan komunikasi. Lin pun menangis, mengaku bahwa dia tidak lagi mempercayai atau mencintai Jun. Kemudian Jun mengantarnya pulang. Kai melihat mereka dan berbicara dengan Jun. Mengetahui bahwa seorang pria mencoba mengambil keuntungan dari Lin, mereka memutuskan untuk memberinya pelajaran. Jun dan Kai berpura-pura menjadi gadis dan berbicara dengan pria tersebut untuk menjebaknya. Mereka ingin membuktikan kepada Lin bahwa pria tersebut tidak baik dan harus berhenti berbicara dengannya. Keesokan harinya, Jun menemui Lin dan memintanya untuk tidak berbicara dengan pria tersebut lagi. Lin menjawab bahwa dia tidak tertarik pada pria tersebut karena dia punya banyak teman lain. Kemudian Jun menemukan bahwa teman-teman Lin kebanyakan adalah pria-pria baik yang menyenangkan. Jun merasa cemburu dan memutuskan untuk menghadiri kuliah pertama Lin. Namun, kuliah tersebut adalah kuliah anatomi. Lin yang cerdik pun menggunakan situasi ini dan menjebak Jun dengan memberitahu dosen bahwa Jun menjadi sukarelawan untuk dijelaskan di depan kelas. Para mahasiswa pun tertawa dan Lin diam-diam mengambil banyak foto Jun untuk mempermalukannya nanti. Setelah kuliah, seorang teman sekelas Jun mendekati mereka dan meminta bantuan Jun, membuat Lin jadi kesal dan pergi duduk dengan seorang pria yang tidak disukai Jun. Ketika Jun mengetahui hal ini, dia segera mendatangi mereka dan memperingatkan pria tersebut bahwa dia akan mengatakan perbuatannya yang mencoba memanfaatkan para gadis di kampus. Pria tersebut pergi dengan enggan dan Lin marah karena Jun mencampuri urusannya, memintanya berhenti berpura-pura peduli kepadanya. Jun tidak sempat menjelaskan karena dia menerima telepon dari Si dan dia pun pergi. Lin yang kesal menemui Mian dan mereka berdua bertengkar lagi. Mian meminta Lin untuk bertemu dengan Si malam itu. Sementara itu, Si meminta Jun untuk bertemu dengan Mian sebagai gantinya. Akibatnya, Lin dan Jun bertemu lagi. Masing-masing membela temannya yang berujung pada pertengkaran di antara mereka berdua. Lin mengumumkan bahwa dia tidak ingin berbicara dengan Jun lagi, kemudian dia pergi. Keesokan harinya, Lin pergi untuk belajar mengemudi. Saat Jun mengetahui hal ini, dia mendaftar di kelas yang sama agar bisa menghabiskan waktu bersama Lin. Namun, dia ketakutan ketika Lin mengemudi karena Lin mengemudinya dengan buruk. Lin yang marah menarik Jun ke samping dan memintanya untuk berhenti mengganggunya. Jun mengaku bahwa dia terus mengikuti Lin karena dia mencintainya. Namun Lin skeptis, menuduh Jun mencintainya seperti dia mencintai semua gadis lainnya. Lin mengungkapkan bahwa dia tahu tentang hubungan Jun dengan teman sekelasnya, mendengar dan melihat mereka bersama beberapa kali. Jun pun jadi marah membawa Lin ke teman sekelasnya itu yang ternyata sedang berencana mengungkapkan cintanya pada seorang pria di kampus. Jun hanya membantu temannya tersebut. Kemudian Lin pun merasa malu karena salah paham.
dan mencoba menghindari Jun. Tetapi Jun mengatakan bahwa dia kecewa karena Lin tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Akhirnya, Lin pun menjelaskan perasaannya selama Jun tidak ada, termasuk ketakutannya bahwa Jun mungkin berkencan dengan orang lain di kampus. Jun pun meyakinkannya bahwa masa lalu telah berlalu dan dia ingin berkencan serius dengan Lin. Lin pun dengan senang hati setuju. Akhirnya, mereka pun mulai berkencan dan sangat bahagia. Keesokan harinya, mereka pergi kencan bersama, tetapi teman-teman mereka menemukannya dan bergabung dengan mereka. Jun merasa terganggu ketika kencannya dengan Lin berubah menjadi perjalanan kelompok. Dia berusaha mencari cara untuk menghabiskan waktu sendirian dengan Lin. Jun berpura-pura kepada Si bahwa Mian pergi ke gunung sendirian dan merasa sangat lelah, dan dia melakukan trik yang sama kepada Mian. Akhirnya, Si dan Mian bertemu di gunung dan menghabiskan waktu bersama. Tetapi, teman-teman mereka kembali menemukan mereka sehingga mereka harus kembali berkumpul bersama. Perjalanan mereka berlanjut dengan mereka main bersama dan mengambil banyak foto. Merasa sangat senang sampai ibu Jun menelpon, mengatakan bahwa adik Jun sakit. Jun dan Lin terpaksa pulang untuk memeriksa adiknya karena dia punya kekebalan tubuh yang lemah dan mudah sakit. Mereka khawatir dan menemaninya sampai sembuh sebelum kembali ke kampus. Hari-hari pun berlalu dan tiba hari wisuda Jun dan teman-teman Lin yang lebih tua setahun darinya. Lin datang untuk merayakan bersama mereka, mengambil foto, dan mereka duduk bersama, masing-masing menceritakan rencana mereka setelah lulus. Beberapa dari mereka mulai bekerja, sementara yang lain melanjutkan ke program magister. Setelah itu, Jun, Lin, dan teman-teman mereka menerima undangan untuk menghadiri acara di sekolah lama mereka. Namun, hanya Lin dan Jun yang bisa pergi. Mereka kembali ke sekolah dan menemukan tempat tersebut kosong. Lin menyadari bahwa Jun telah mempersiapkan kejutan untuknya, membuat hiasan daun-daun terbang dalam balon, seperti yang pernah Lin lakukan untuknya di awal cerita. Jun menyiapkan banyak kejutan untuknya, termasuk sebuah cerita bergambar tentang mereka dan hubungan mereka sejak awal. Jun mengejutkannya dengan kehadiran teman-teman mereka yang telah dia rencanakan dari awal. Kemudian, dia pun melamar Lin, dan Lin menerimanya dengan senang hati. Mereka semua merayakan pertunangan Jun dan Lin bersama-sama. Pada hari pernikahan Lin dan Jun, semua teman sekolah dan universitas mereka hadir. Bahkan, seorang teman yang kembali dari luar negeri untuk menghadiri pernikahan. Setelah pernikahan berakhir, Jun dan Lin pergi bersama, meninggalkan teman-teman mereka untuk perjalanan pribadi. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya, dan semua kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Pada akhirnya, Lin dan Jun punya seorang anak laki-laki yang tampan, dan mereka hidup bahagia dalam keluarga yang stabil bersama anak mereka. Dan cerita pun berakhir.